من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesempatan oleh Allah, beri berbagai macam kenikmatan, termasuk nikmat iman dan Islam yang masih menancap dalam dada kita. Maka sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya dan bersyukur muji besar Allah dan bersyukur atas semua nikmatnya. Yang kedua, salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan, berikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak hadirin jamaah yang berkah Allah SWT, untuk pagi hari ini itu saya diminta untuk menyampaikan tentang tema seputar haji, karena ada jamaah yang mau berangkat haji pada pada sekarang, tidak tahu hari-hari ini ya. Dan memang saya kira tema ini tema yang juga penting untuk kita bahas ya, tentang haji, karena meski mungkin sebagian kita belum punya kesempatan untuk datang untuk bisa melaksanakan, tetapi pengetahuan tentang seputar ibadah ini juga merupakan satu hal yang sangat penting. Lalu saya hubungkan dengan satu ibadah lain yang lebih ringan, baik dari sisi pelaksanaan, pembiayaan waktu dan kemudian yang lain, yakni ibadah umroh. Maka saya satukan menjadi topiknya adalah al-hajju wal umroh, haji dan umroh. Sekarang kita bicara dulu sebelum kita lebih jauh, yakni bicara tentang definisi. Sebelum kita masuk ke topiknya, maka kita harus tahu definisinya apa. At-ta'rifu bihima, definisi atau pengertian dari haji maupun umroh itu apa. Satu-satu, makna haji. Apa itu pengertian haji? Ya, lughatan. Nah, setiap istilah ya itu ada dua, setiap kata untuk yang digunakan dalam ibadah kita atau dalam Islam itu ada makna lughah, makna etimologis, makna bahasa. Nah, makna haji secara bahasa lughatan itu bimana al-qasdu, ya, maknanya adalah maksud, ya, keinginan. Wa qala al-Khalilu, seorang ulama bernama Al-Khalil mengatakan makna haji secara bahasa adalah al-qasdu, maksud, tujuan, mayu'adzim, ya, ila mayu'adzim, kepada sesuatu yang diagungkan, kepada yang diagungkan. Jadi itu biasanya hajj, ya, itu secara bahasa. Kemudian secara syar'i yang disebut haji itu adalah al-qasdu ila baitil haram, jadi bermaksud untuk ke Baitullah al-Haram. Ketika disebut dengan Baitullah al-Haram, maka tidak ada dua,
Ya di sana itu di Mekah itu satu-satunya yang disebut dengan Baitullahil Haram. Jadi ini ibadah spesifik, ibadah yang memang nggak ada duanya. Ya. Untuk apa? Li ibadatin mahsusotin, untuk menunaikan ibadah khusus. Bisurutin mahsusotin, dengan syarat-syarat khusus. Itu namanya haji. Berarti yang disebut haji, maka kita sudah paham, oh ibadah itu ibadatun maksusatun. Jadi bukan sekedar orang bermaksud atau orang sekadar datang ke Baitullahil Haram lalu kemudian disebut haji, tapi dia merujuk pada ibadah tertentu, ibadatin maksusatin bisyurutin maksusah, dengan syarat-syarat tertentu, dengan berbagai syarat, namanya haji. Kemudian kalau umroh apa? Wa ta'rifu bihima, jadi ta'rif umroh, makna umroh. Makna umroh itu adalah sama ya, lughatan, secara bahasa dulu artinya az-ziyarah. Jadi kalau secara bahasa umroh itu artinya ziarah. Ziarah itu apa? Mengunjungi. Kalau haji tadi al-qasdu, bermaksud, bertujuan. Ya, kalau umroh maknanya az-ziyarah. Yuqalu i'tamara fulanun, dikatakan dalam bahasa Arab misalnya i'tamara fulanan, maknanya ai zarahu. Jadi maknanya adalah dia mengunjungi si fulan. Ya. Ada juga yang mengatakan al-qasdu ila makanin amir. Ya. Berniat untuk mengunjungi orang yang berniat kepada orang yang tempat orang yang mengunjungi. Itu secara bahasa. Secara syar'i, ya, yang disebut umroh itu adalah hampir sama dengan haji. Nanti ada kesamaannya, yakni al-qasdu ila baitillahil haram. Jadi juga sama menuju ke Baitullahil Haram. Hanya bedanya fi ghairi waqtil haji, tidak dilakukan pada saat waktu haji, li ada ibadatin maksusatin, untuk mengerjakan satu ibadah khusus, bisurutin maksusah, dengan syarat-syarat khusus. Jadi ada nanti titik persamaannya ibadah umroh, tapi juga ada titik perbedaannya. Maka dibedakan antara al-hajj dengan al-umroh. Kemudian sekarang apa hukumnya? Hukmul haji wa dalilu, hukum haji dan dalilnya. Saya kira sudah paham, tapi tidak masalah kita ingatkan lagi. Al-hajju fardun bittifaqil muslimin. Jadi haji itu hukumnya fardu bittifaqil muslimin, yang itu berdasarkan pada kesepakatan kaum muslimin. Jadi artinya kaum muslimin sepakat, tidak ada seorang muslim yang benar keislamannya kecuali mengatakan bahwa haji adalah fardun. Wa ruknun min arkanil Islam, dia adalah salah satu rukun dari arkan Islam. Rukun apa? Rukun dalam bahasa Arab artinya tiang. Rukun, contohnya tiang. Makanya ada namanya kalau di Ka'bah rukun Yamani, rukun Syami, itu namanya tiangnya. Ya, itu namanya rukun. Karena disebut rukun tiang, berarti apa? Kalau nggak ada, roboh. Jadi bangunan itu kalau nggak ada rukunnya, maka roboh. Nggak ada tiangnya, roboh. Nah, haji termasuk ruknun min arkanil Islam. Tapi bukan berarti kemudian Islam hanya rukun Islam. Jadi ada yang menanyakan itu, misalnya pernah saya
Misalnya khilafah itu bukan rukun Islam, ya memang menggunakan Islam, tapi bukan berarti tidak wajib. Karena tidak wajib, karena yang tidak rukun Islam itu bukan berarti bukan ajaran Islam. Jujur itu tidak termasuk rukun Islam, tapi wajib dilakukan. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, husnul jiwar, berbaik-baik kepada tetangga, amanah, tidak mencuri, itu tidak masuk rukun Islam, tapi harus dikerjakan. Jadi ibarat bangunan, rukun itu adalah tiang. Bukan berarti bangunan cukup hanya tiang, ya perlu dinding, perlu atap, perlu lantai, ya. Makin sempurna bangunan, makin lengkap. Nah, Islam itu bangunan yang lengkap. Nah, rukun Islam itu adalah baru tiangnya. Jadi orang mestinya tidak mencukupkan kalau punya bangunan, bangun rumah cukup bangun tiang. Ya perlu dinding, perlu pintu, perlu jendela, perlu atap, perlu lantai, perlu segala macam, perlu kamar mandi. Bahkan semakin lengkap rumah perlu dapur, kamar tidur, segala macam itu ada. Islam itu ibarat rumah lengkap mengatur seluruh hidup. Jadi kalau orang hanya rukun Islam berarti cuma punya tiang. Tapi kalau tiang juga ada, roboh. Jadi ibaratnya orang Islam tidak sholat, tidak puasa, ya, tidak zakat, tidak haji, roboh ibarat bangunan. Wadaliluhu, dalilnya ini di antara dalilnya saya berikan contohnya Alkitab wa sunnah wal ijma'. Ini dalil Quran, contohnya satu aja. Qala ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi 'alan nasi. Jadi itu disebutkan lillah dulu, untuk Allah, lillah. Jadi memang untuk haji itu pertama kali harus diniatkan lillah, untuk Allah. Kalau untuk Allah ya sudah, berarti memang untuk Allah, bukan untuk manusia atau yang lain. Itu ada kasus haji begini Pak. Pernah dulu ada namanya waiting list. Orang sudah mengadakan walimatus safar segala macam gini, ternyata namanya tidak keluar. Malu dia dengan tetangganya. Sampai akhirnya gantung diri. Coba gimana tuh? Kalau tidak lillah, kasusnya ada, itu nyata itu. Ya. Jadi sebelum haji orang harus memastikan lillah, untuk Allah, bukan supaya dipanggil Pak Haji, supaya dipanggil Bu Hajjah. Lillah, rugi kalau enggak lillah. Maka disebut pertama kali walillahi 'alan nasi. Kalau disebut 'alan nas itu biasa menunjukkan kewajiban. Ala atau misalnya lakum, alaikum, biasanya itu untuk menunjukkan kewajiban. Untuk Allah manusia itu diwajibkan hijjul baiti, haji kepada al-bait. Itu disebutkan namanya haji itu khusus spesifik al-bait, hijjul baiti. Jadi haji nggak ada tempat lain kecuali Baitullah sana, al-bait. Di sana pernah ada namanya di Sulawesi itu ada haji di gunung apa itu, Karaeng apa itu ya. Manistato'a, diberikan catatan di situ, diberikan persyaratan manistato'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk melakukan perjalanan. Jadi maksudnya bisa datang ke Baitullah. Lalu kemudian mana menunjukkan bait wajib, bahwa haji itu wajib di mana kalimat itu? Walillahi 'alan nasi, atas manusia itu memang
diperintahkan. Tapi kata yang menunjukkan secara jelas wajib itu kalimat berikutnya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Siapa yang ingkar, man kafara. Ini terkait dengan kalimat yang sebelumnya. Maka ini menjadi ancaman bagi orang yang tidak mau haji. Fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Itu satu. Kemudian dalam hadis Nabi disebutkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Bunya ala khamsin. Tadi saya katakan, maka disebut sebagai ruknun min arkal Islam itu karena di situ bunya. Yang pertama, ala ayya'budullaha wa yukfara bima dunah. Yang pertama, dia menyembah Allah, ya, dan mengingkari, ini mestinya yakfuru bima dunah, atau bisa juga ibadah. Jadi disembah Allah, Allah disembah dan diingkari selainnya. Wa iqamis salati, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat, wa hajjil baiti, dan haji bait, kemudian wa shaumi Ramadan, dan saum pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita dengar hadis Nabi, memang kadang-kadang urutannya tidak sama persis, ya. Kadang seperti hadis ini, haji itu ditaruh setelah saum Ramadan, kadang-kadang haji itu terakhir, nggak masalah. Kemudian al-ijma, faqad ittafaqat ulama'ul muslimin ala fardiyatihi min ghairi ayashudda minhum ahadun. Jadi seluruh ulama sepakat atas kewajiban haji dan tidak ada seorang pun yang menyimpang darinya, maksudnya yang berbeda pendapat. Walidzalika hakamu bi kufri jahidihi. Oleh karena itu mereka menetapkan hukum. Hukum apa? Hukum kafir jahidihi kepada orang yang mengingkari haji. Jadi kalau misalnya haji, ya, kalau kita ini ada yang belum punya kemampuan haji, nggak apa-apa, karena yang diwajibkan adalah yang mampu, ya. Tapi jangan sampai mengingkari haji. Haji tidak wajib. Kalau sampai mengingkari seperti itu, maka kata para ulama, walidzalika hakamu bi kufri jahili. Jadi para ulama menyebut atau menetapkan hukum kufur kepada orang yang mengingkari. Mengapa demikian? Li'annahu ingkarun lima subita bil Qur'ani was sunnati wal ijma', karena mereka berarti mengingkari apa yang ada dalam Quran dan sunnah. Gitu. Ini ada orang ya, tidak tahu statusnya apa kalau seperti ini, menganggap bahwa haji itu hanya memboroskan uang negara. Ada itu, ya. Malah mengusulkan kalau perlu tidak usah haji, haji cukup virtual doang, ya, supaya uangnya tidak, devisanya keluar, bisa dipakai untuk membangun negara segala macam. Herannya kok dia ngomong begitu tapi tidak ngomong tentang korupsi yang gila-gilaan, yang pilpres gila-gilaan, pilkada gila-gilaan. Nah, kok haji orang ibadah di persoalan ada ngomong begitu, dan itu mengaku dirinya Islam. Kalau menurut saya itu ya bisa sampai ini hukum kufur, apalagi mencela seperti itu, bahaya. Baik, ini secara hukum haji. Sekarang hukumnya umroh apa? Hukmul umroti wa dalilnya. Dalilnya apa? Umroh. Al umrotu fardun. Umroh itu juga fardu.
Ya, jadi kalau belum bisa haji, umroh dulu bisa. Kal haji, seperti haji. Alal adhar min qaulil Imam Syafi'i rahimahullahi taala. Jadi itu menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Ya, dalam perkataan Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa itu fardu. Wastadalla dzalika bil kitab sunnah, dan dia beristidlal atas kewajiban umroh itu dengan kitab dan sunnah. Ya, jadi haji wajib, tentang umroh ini ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sampai hukumnya wajib. Nah, kalau mazhab Syafi'i menetapkan atau menghukumi wajib. Apa dalilnya? Setidaknya ada dua dalil ini. Qala ta'ala wa timmul hajj wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh untuk Allah. Wa timmu bihima tamaini, yakni uktu bihima tamaini. Jadi kerjakan keduanya dengan sempurna. Dalam ayat ini tidak disebutkan wa timmul hajja lillah, tapi diberi tambahan, bukan diberi tambahan, ditambahkan juga, disebutkan juga wa timmul hajja wal umrata lillah, tapi ada kata al umroh. Wa timmul hajja wal umrata lillah, kedua-duanya disebut, tidak mencukupkan diri dengan wa timmul hajja, tapi wa timmul hajja wal umroh. Maka karena disebut keduanya disejajarkan dengan haji, maka hukum umroh juga wajib. Wa timmul hajja wal umrata lillah. Ini dalil ayatnya. Sedangkan dari hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, qultu ya Rasulullah ala nasi jihad. Sayyidah Aisyah ummul mukminin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ditanyakan? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal ala, ini coba perhatikan, ala wajib, ala nasi jihadun, kata ala itu ala nas. Nah ini maknanya ala itu bisa mendengar wajib di sini. Apakah wajib atas perempuan jihad? Jihadun, apakah perempuan itu juga wajib jihad? Qala, Nabi menjawab, na'am. Ada dalam ayat yang lain kan, kalau dalam ayat ini disebutkan jihadun, dalam ayat yang lain disebutkan alaihinna jihadun. Jadi atas perempuan juga wajib jihad. Jihadnya kata Nabi, la qitala fihi, tidak apa? Tidak ada perang di situ. Jadi kalau jihad itu adalah perang, memerangi musuh, jihadnya perempuan tidak memerangi musuh, turun di medan pertempuran sebagaimana laki-laki. Ya, laki-laki wajib jihad, Pak, ya, dan harus ada niat, Pak, dalam diri kita. Kata Nabi, man mata walam yaghzu walam yuhaddis nafsahu bihi, ya, siapa yang mati belum pernah berperang atau meniatkan, mengazamkan diri untuk berperang jalan Allah, mata su'batan ala nifaq, maka dia mati, ya, menjadi golongannya orang munafik. Makanya hati-hati orang yang enggak, yang mencela-cela jihad lalu kemudian menganggap teroris segala macam, itu bisa munafik, itu matinya itu. Karena Nabi mengatakan siapa yang mati tidak pernah berperang, belum pernah perang, atau belum pernah meniatkan dalam dirinya, ya, kewajiban perang, maksudnya ada suatu saat saya punya kemampuan perang, harus perang, maka mati dalam keadaan
Subatan karena jadi dalam keadaan golongannya orang munafik. Kata Nabi, "Nam jihadun la qitala fihi." Ya, benar, ada jihad yang tidak ada peperangan dalamnya. Ya, tidak dalam perang. Apa itu kata Rasulullah? Al-hajju, haji, wal umratu, dan umroh. Nah, berarti apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan al-hajju selesai, tapi tambahkan juga al-hajju wal umroh. Ini menunjukkan bahwa dua-duanya merupakan kewajiban. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyejajarkan bagi perempuan bagi jihad. Berarti ini menunjukkan wajibnya. Dan yang kedua menunjukkan apa? Besarnya pahala ya haji dan umroh yang bagi perempuan oleh Rasulullah disetarakan dengan jihad. Ajman ulama ala annahu la yajibul hajj wal umratu alal mustati'. Ya, para ulama berijma, bersepakat. Jadi kalau dalam ajaran Islam itu namanya ikhtilaf itu banyak. Kalau kita belajar fikih itu mesti ada ikhtilaf. Sholat itu nanti ikhtilaf itu berderet-deret. Saya baca Fatihah itu rukun apa, sholat apa tidak, itu ikhtilaf. Baca basmalah itu wajib apa tidak, itu ikhtilaf. Bacanya pelan apa jar ya, sir atau jar, pelan atau banter, itu ikhtilaf. Nanti kemudian kunut itu ikhtilaf, banyak ikhtilaf. Tapi ketika ulama itu berijma sepakat, itu apa? Perkaranya sangat jelas, karena jelas cetha wela-wela, jelas yang begitu jelas seperti matahari di siang hari, maka tidak ada perbedaan. Apa yang ijma mereka? Annahu la yajibul hajju wal umratu, bahwa wajib haji dan umroh alal mustati' atas orang yang mampu illa marratan wahidatan, kecuali hanya sekali. Jadi yang wajib berapa kali? Sekali. Sekali dalam apa? Fi umurihi, fi dalam umurnya. Jadi kalau sekali udah cukup wajib itu. Ya, itu haji. Demikian juga umroh sekali, tidak kullu sanah, setiap tahun. Illa yang durofa yang dibulufa'u bin nazar, kecuali orang yang bernadar, nadar untuk haji, nadar untuk umroh, maka wajib untuk memenuhi nadarnya. Iya. Tapi ada dalam hadis yang lain umroh pada umroh berikutnya. Nah, An Ibnu Abbas Annal Aqra' bin Hanis sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ini diantaranya. Dari Ibnu Abbas ada Aqra' bin Hanis, dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Faqala, ya Rasulullah, al-hajju fi kulli sanah au marratan wahidah. Ya, Nabi ditanya, wahai Rasulullah, apakah haji setiap tahun atau hanya marratan wahidah, sekali saja dalam seumur hidup? Qala, Nabi mengatakan bal marratan wahidah, namun hanya sekali. Tapi Nabi ini mengatakan faman zada, siapa yang menambah, artinya bukan hanya sekali, setelah haji lagi, umroh lagi, fatatawwa'a, maka itu tatawu, itu berarti sunnah. Nah, jadi bukan berarti nggak boleh. Ini kadang-kadang ada yang mengatakan nggak boleh, jangan haji terus, jangan umroh terus. Nah, kalau ada kesempatan ya nggak ada masalah. Ya, malah justru kalau misalnya umroh, kalau ada kesempatan umroh, itu ibadah sunnah, mendapatkan berbagai macam fadilah dan keutamaan.
Ya, sekarang juga ada yang sebagian tuh tadi seolah-olah kemudian dianggap mubazir dan segala macam. Ya semua itu ada kewajibannya. Namanya mengentas kemiskinan itu tugas utamanya pemerintah, bukan tugas personal seperti kita ini. Enggak, kita hanya bisa membantu sedikit-sedikit orang miskin. Tapi mengentas kemiskinan ya negara. Dengan apa? Dengan berbagai macam kebijakannya. Nah kalau misalnya sekarang untuk pendidikan mahal, gimana mau rakyatnya mau kaya gimana? Ya miskin lah, habis untuk pendidikan. Anaknya 4 saja semua sekolah udah pas uangnya, nggak cukup. Ya kan? Belum pajak ini pajak itu, nanti BPJS begini begitu, semua barang naik. Ya itu sebenarnya memiskinkan rakyat itu. Ya, kita dituntut kemudian harus mengentasnya, nggak bisa. Ya. Kalau kita punya rezeki, kita berikan diantaranya ya, kalau rezeki juga bisa untuk umroh ya, yang lebih mudah dan lebih singkat. Baik. Man yajibu alaihil hajj wal umrah. Siapa orang yang wajib atasnya haji dan umrah? Yajibul hajj wal umrah ala man tawafarat fihi syurut, man tawafarat fihi syurutus sittah al-atiyah. Wajib haji dan umroh bagi orang yang memenuhi syarat 6 berikut. Jadi ada 6 syaratnya. Yang pertama al-Islam, berarti orangnya harus Islam, harus Muslim. Kalau orang Muslim syaratnya harus Islam. Kalau non Muslim, kafir nggak boleh haji. Kalau haji nggak diterima, ya. Bahkan masuk ke Baitullah nggak boleh. Ya. Masuk ke Masjidil Haram, ke Tanah Haram. Yang kedua al-aqlu, akal, berarti dia harus berakal. Yang ketiga al-bulugh, dia balik, yang wajib ya. Tapi kalau misalnya belum balik, apakah haji atau umrah boleh? Boleh, cuman belum wajib. Jadi kalau ngajak anak-anak untuk umrah dia belum balik, boleh. Bahkan ada hadis Nabi SAW, ada seorang perempuan yang membawa anaknya yang masih kecil ya, dan dia bertanya kepada Nabi, hal lahu ajrun, apakah anak ini dapat pahala? Kata Nabi, na'am, ya, walaki ajrun, dan kamu juga mendapatkan pahala. Jadi anak kecil gitu yang belum balik, bahkan kecil belum mayis, kalau dia haji sesuai dengan rukun haji, umroh dengan rukun umroh, dapat pahala juga. Jadi yang dapat pahala itu bukan hanya orang yang balik, bahkan anak kecil yang sholat, yang puasa, asalkan sesuai dengan syarat rukunnya, ya dapat pahala ibadah. Jadi balik bukan berarti harus balik baru dapat pahala, tidak. Cuman kalau sudah balik tidak mengerjakan dosa, gitu. Ini bedanya. Seperti ini balik. Al-hurriyah maknanya merdeka, artinya tidak menjadi budak. Amnut thariq, yakni ada keamanan di jalan. Dan yang terakhir yang mungkin membedakan dari semua yang lain adalah al-istita'ah, yakni kemampuan. Karena untuk berangkat haji harus ada kemampuan. Kemampuan apa? Pertama, kemampuan fisik. Al-istita'ah jasadiyah, harus punya kemampuan fisik untuk bisa melakukan perjalanan. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, al-istita'ah al-maliyah, kemampuan finansial. Seperti orang Indonesia ini untuk berangkat haji harus bayar uang porsi, ya, berapa juta kalau sekarang ini. Kalau tidak ada yang dibayarkan gimana? Ya kalau punya uang bisa dibayarkan, baru bisa dicatat dapat uang porsi, nomor porsinya itu baru bisa. Kalau enggak bisa. Terus ke daftar doang ya cuma dicatat doang, tidak di. Jadi harus ada itu ya, karena semuanya perlu uang. Naik pesawat uang, di sana ada hotel atau penginapan uang segala macamnya, ya. Al istita'ah, punya kemampuan, itu syaratnya. Nah sekarang masuk sedikit ya,
tentang haji. Sebentar. Nah, haji ini memang termasuk ibadah yang kalau kita lihat istimewa. Ya, bisa dikatakan mungkin dibanding dengan kalau ada 4 tadi, sholat, zakat, puasa, haji, semua ibadah itu ada keistimewaannya. Sholat punya keistimewaan, ya, puasa punya keistimewaan, zakat punya keistimewaan, haji juga punya keistimewaan. Apa keistimewaan haji? Keistimewaan haji itu adalah menggabungkan 2 hal minimal, yakni ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Itu. Jadi kalau kita kembali dalam Quran nanti ya, ibadah itu hampir selalu 2 yang disebutkan. Sholat, zakat. Aqimus sholata wa atuz zakah. Atau misalnya dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dipisah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dipisah 2-nya. Salat, zakat. Di antara rahasianya adalah salat ibadah menyangkut badan, karena salat enggak perlu bayar. Ada yang bayar salat. Yang kedua, ibadah menyangkut mal, harta. Ini apa? Zakat. Ini kedua-duanya orang itu harus sempurna di situ. Berkorban untuk Allah badannya, berkorban untuk Allah hartanya. Kadang-kadang orang itu ada yang males sholat, tapi dia loman tuh, tidak iman, mudah mengeluarkan uang. Ada dulu tetangga saya di Surabaya itu ada, tetangganya masjid, sebagian besar dananya untuk bangun masjid dia, tapi dia jarang sholat ke masjid itu. Ya Allah, tidak tahu sholat apa tidak di rumah. Kalau di rumah kan nggak tahu kita dia sholat apa tidak. Di masjid ya berarti sholat. Ada orang yang model begitu, masjidnya besar, dia yang ini, tapi sholatnya tidak terlalu rajin. Tapi ada juga yang rajin sholat, tapi kalau urusan duit, medit, urusan uang, bakhil, tidak mau zakat, tidak mau sedekah dan segala macam. Nah, dua-duanya itu kalau kita aqimus sholata wa atuz zakata, itu berarti kalau ingin sempurna dua-duanya, orang itu mudah tenaganya, mudah hartanya. Nah, kalau kita lihat haji ini menghimpun dua-duanya, badan juga harta. Badannya harus kuat fisiknya, ya. Kalau zaman dulu terbayang ya, orang Madinah melakukan haji umroh ke Makkah, jaraknya itu berapa? 400 kiloan itu ya. Dan itu namanya mikotnya di dekat Madinah, namanya di Dzul Khulaifah, atau di kalau sekarang disebut Bir Ali, itu Sumur Ali ya. Itu jaraknya 400. Kalau sudah mikot di situ berarti harus apa? Harus pakai pakaian ihram itu, jalan kaki juga dibayangkan, naik onta berapa hari, berhari-hari ya. Bahkan sebagian ada yang sudah membawa hewan-hewan untuk disembelih, berat itu ya. Jangan bayangkan kalau sekarang, zaman dulu Masya Allah itu sepanjang jalan nggak tahu ada tempat mandi apa enggak itu, berhari-hari itu. Oh, zaman sekarang ya banyak. Kalau zaman dulu gimana itu? Berhari-hari. Kalau udaranya lagi panas begitu gimana? Keringetan, mandi keringat segala macam. Jadi perlu waktu, tenaga yang luar biasa. Ya, sampai di Makkah itu tidak kemudian berhenti, harus tawaf. Tawafnya aja mutri Ka'bah 7 kali juga. Kalau sekarang itu apa namanya, kalau sedang umroh ya masih bisa naik ke bawah kalau tawaf sekarang itu. Kalau sekarang itu yang tidak sedang apa namanya, tidak sedang umroh ya, tidak sedang ikhram, pakaian ikhram nggak boleh ke bawah, harus di atas, muteri lumayan juga. Kalau saya nyoba kemarin
sekitar 1 jam, 7 kali putaran sekitar 1 jam. Allahu Akbar. Ya, perlu tenaga. Belum setelah itu sa'i, belum lagi dibukuf dan segala macam. Perlu tenaga. Dan tentu saja perlu biaya. Makin lama di sana biayanya makin besar, ya. Bukan hanya biaya di sana, tapi juga biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Jangan sampai berangkat ke sana, istri di rumah nggak dikasih apa-apa, akhirnya susahan. Itu menunjukkan bahwa ada ibadah maliyah. Dan itu tadi saya katakan kadang-kadang orang harus nabung, harus meniatkan diri sehingga dia menabung untuk bisa haji. Ya. Jadi kalau kita lihat ini membutuhkan kesungguhan yang luar biasa. Maka wajar kalau kemudian ditaruh dia paling terakhir. Jadi kalau dalam kitab fikih pembahasannya mesti terakhir itu dalam ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi sholat menjadi semacam penuntas ibadah yang paling tuntas. Tapi bukan berarti yang lain tidak diharuskan. Haji. Dan tidak tidak aneh juga kalau Nabi mengatakan bahwa umroh dan haji itu bagi perempuan jihadun alaihinna la qitala fihi. Jadi jihad yang tidak ada perang, yaitu haji. Sekarang sedikit aja pengenalan ya tentang seputar haji ini. Setelah itu mungkin arkanul haji, rukun haji. Nah, ini kalau namanya rukun ya Pak. Al-arkan ya ma la yatimmu mahiyatul haji illa bihi. Yang disebut rukun adalah sesuatu yang tidak sempurna haji. Haji tidak sempurna kecuali dengannya. Wala yujbaru tarkuhu bi iraqid dam. Jadi tidak mengharuskan orang meninggalkannya itu menyembelih hewan. Jadi maksudnya ini tidak bisa diganti dengan diat, harus dilakukan. Namanya rukun. Dan rukun sholat itu harus dikerjakan, kalau tidak batal sholatnya. Yang pertama al-ikhram wa niyatut duhul fil nusuk. Jadi ikhram, jadi dia itu kalau ikhram tuh niat masuk ke dalam manasik. Yang kedua al-wukufu di Arafah, wukuf di Arafah. 3 at-tawaf, ini tawaf ifadah. Kemudian yang keempat sa'i, yang kelima al-halq atau taksir. Jadi menggundul atau memotong. Nah, ya. Ini saya sedikit umpamakan ya, nomor 1 sampai 5. Namanya apa? Yang satu disebut apa? Ikhram. Disebut ikhram itu apa? Disebut ikhram itu karena setelah masuk ikhram dia diharamkan melakukan beberapa kegiatan. Misalnya setelah ikhram tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh memotong kuku, memotong rambut dan segala macamnya, ya. Tidak boleh menaruh kepala di sesuatu di kepalanya, itu adalah larangan-larangan pada saat ikhram. Ya, tidak boleh membunuh hewan, ya. Itu ikhram. Nah, kemudian kalau yang terakhir itu halq. Iya, halq. Jadi terakhir itu namanya, kalau orang bilang juga disebut apa? Tahallul. Tahallul itu apa? Kalau tadi ikhram menjadi haram, tahallul menjadi halal. Nah, yang sebelumnya haram menjadi halal. Jadi ibadah haji ini, ikhram dan tahallul itu kalau diibaratkan seperti sholat, ikhram itu seperti apa? Takbiratul ikhram. Begitu takbiratul ikhram. Kan niatnya kapan? Orang niat sholat, asal takbiratul ikhram. Allahu Akbar. Dalam hati kita sholat subuh, Allahu Akbar, sholat subuh. Pada saat setelah ikhram, takbiratul ikhram, haram yang lain,
Yang tadinya ngomong boleh nggak boleh ngomong, yang tadinya boleh makan nggak boleh makan, tadinya boleh minum nggak boleh minum. Jadi hal yang sebelumnya boleh setelah takbiratul ihram menjadi haram. Kapan menjadi boleh lagi? Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Setelah salam, hal yang sebelumnya haram jadi halal lagi. Jadi kalau dalam haji sebenarnya takbiratul ihramnya ya ihram itu. Salamnya kapan? Tahallulnya itu, setelah tahallul berarti sudah boleh lagi. Itu begitu. Ini ya. Nah, ada 5 menurut mazhab Syafi'i, yakni ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan menggundul atau mencukur. Itu kalau arkanul haji. Kalau arkanul umroh ya itu dikurangi 1. Jadi ada 5 ihram ini dikurangi wukuf ya, jadi plus jadi, minus wukuf sehingga tinggal 4 sama persis. Tapi nanti ada perbedaan dalam soal wajibnya. Nah, oleh karena itu nanti kalau ibadah umroh itu pusatnya di Baitullah, di Masjidil Haram itu. Kalau haji itu bukan di situ, justru nanti di luar, ya termasuk juga ada di Baitullah, tapi juga ada yang di luar. Nah, itu. Karena apa? Karena selain rukun haji ada wajibatul haji, kewajiban haji. Apa wajibat itu? Yallati yujzi'ud damma bitarki. Jadi wajib itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan dan dibayar dam ketika meninggalkannya. Sama-sama tidak sah. Meninggalkan rukun tidak sah. Meninggalkan wajib tidak sah juga. Apa bedanya? Kalau rukun nggak bisa diganti dengan dam. Tapi kalau wajib bisa diganti dengan dam. Jadi bayar dam. Apa itu? Yang pertama, al-ikhramu minal miqati az-zamani wal makani. Jadi kalau satu ikhram itu adalah rukun. Nah, wajibnya apa? Ikhramnya harus mulai dari miqat. Nah, baik zamani maupun makani. Ya, kalau makani ya berarti kalau yang tadi kalau dia langsung haji ya itu dari Makkah langsung. Tapi kalau seperti orang Indonesia biasanya masuk tawaf kudum dulu di Makkah lalu kemudian haji, berarti keluar dari rumah. Jadi kalau orang Makkah, ahlu Makkah, maka ikhramnya kapan? Begitu di depan rumah itu dia ikhram di situ. Jadi kalau di rumah masih sudah siap-siap pakai baju ihram segala macam, begitu di pintu rumah dia meniatkan untuk ikhram. Beda dengan kalau umroh. Kalau umroh kalau dari orang Indonesia biasanya dari Madinah itu sudah ikhram menuju ke Makkah. Tapi kalau hajinya kan orang haji itu tawaf kudum dulu. Ini namanya haji tamattu. Jadi dia melakukan umroh, datang ke Makkah, umroh selesai, setelah itu ditinggal di situ, masuk tanggal 9 maka dia mulai mengenakan pakaian umroh. Nah, saat dia mau keluar menuju ke Arafah itulah dia ikhramnya. Kemudian yang kedua romel jamar, jadi melempar jumroh. Nah, jumroh itu wayasmulu romya jumrotil aqobah. Yang pertama masuk jumroh, melempar jumroh aqobah. Jumroh aqobah ini dilakukan pada lempar jumroh aqobah itu pada tanggal 10. Tanggal 10. Kemudian meromyu ayyamit tasrik. Jadi melempar jumroh juga. Ini tidak hanya aqobah tapi mulai dari ula, wusta, kemudian aqobah pada hari tasrik, berarti tanggal 11 dan 12. Kalau mau disempurnakan nanti nafar sani berarti hari ke-13 gitu.
Itu termasuk wajib. Yang ketiga, al-mabitu bi Musdalifah. Jadi yang ketiga mabit. Mabit artinya menginap di Musdalifah atau tinggal di situ. Jadi kalau di Musdalifah itu sebenarnya bisa cukup datang sebentar. Ya, itu sudah dihitung bermalam kalau di Musdalifah. Jadi orang datang ngambil batu di situ langsung menuju ke Mina boleh. Ya, enggak sampai semalaman. Jadi makanya kalau di Musdalifah itu orang sebentar datang, sebentar balik. Ya. Kemudian yang keempat, mabitu layalai Mina. Jadi yang keempat adalah bermalam di Mina selama 2 malam. Berarti tanggal malam 11 dan malam 12. Ya. Malam 10. Jadi tanggal 9 Arafah itu orang tanggal 9 berarti orang sedang diwukuf di Arafah. Malamnya begitu setelah selesai maghrib dia berangkat ke Musdalifah, menginap di Musdalifah, ambil batu di sana, kemudian setelah itu ke Mina tanggal 10 untuk melempar jumrah Aqabah. Kemudian setelah itu nginep di Mina, besok lagi melempar 3 kali, besok lagi nginep lagi melempar minimal 2 malam. Ya, kalau yang ketiga sunnah, ya 2 malam di Mina. Bedanya apa? Kalau di Mina harus muqdomul lail, jadi sebagian besar. Jadi nggak boleh dia datang di Mina terus kemudian dia pergi dari Mina, nggak boleh. Harus nginep di situ minimal lebih dari semalam. Berarti kalau 1 malam itu 12 jam, berarti minimal ya berarti 6 jam lebih. Nah, itu minimal harus mabit 2 malam di Mina. Yang terakhir tawaful wada, yakni tawaf perpisahan. Itu kalau ya sunnah-sunnah juga banyak. Ini mulai dari mandi yang disunahkan bagi laki-laki mengenakan pakaian pakaian ridak dan izar dengan warna putih yang baru atau minimal dicuci. Yang kedua melakukan wangian sebelum ihram. Kemudian sholat 2 rakaat sebelum ihram, talbiyah, memperbanyak baca talbiyah, memperbanyak sholawat, meminta surga dan minta ampun neraka, dan terus melakukan talbiyah hingga jamratul aqabah. Jadi kalau mau digambar untuk haji kayak gini kira-kira, mulai dari ihram, lalu kemudian tawaf qudum, setelah tawaf kemudian sa'i. Setelah sa'i selesai di situ, maka dia bisa tahallul, ya, tahallul untuk menunggu tanggal 8, ya, tanggal 8, ya betul. Kemudian tanggal 8 sore sudah bisa mabit di Mina. Ya, mabitnya di Mina, biasanya di Masjid Namirah untuk mengambil taruhyah, ya. Kemudian setelah itu wukuf tanggal 9 wukuf haji. Setelah itu mabit menginap atau bermalam di Musdalifah. Esok paginya dia melempar jumroh Aqabah, melempar jumroh yang pertama itu pada tanggal 10, pada tanggal itu juga dia menyembelih kambing. Cuman kalau jamaah Indonesia sudah ada, dia nggak tahu kita sudah ada yang menyembelihkan sendiri. Kita nggak tahu sembelihnya di mana. Ya, kemudian biasanya setelah itu kemudian tahallul, ya, gitu. Kemudian tahallul itu masih ada lanjutannya itu. Ini agak kecil, ya. Setelah itu tahallul yang pertama, ini setelah itu kemudian melakukan tawaf ifadah, baru kemudian setelah itu bisa melakukan tahallul yang kedua. Ya, tahallul pertama itu artinya dia boleh melakukan semua yang sebelumnya boleh kecuali berhubungan dengan istri. Itu namanya tahallul pertama. Kalau sudah melakukan tawaf ifadah termasuk di situ sa'i, ya, itu boleh melakukan semuanya. Ya, tinggal nanti setelah itu tinggal kalau mau pulang melakukan tawaf wada. Baik, saya kira itu yang dapat sampaikan. Mungkin bagi yang belum berangkat atau belum pernah ke sana agak
sulit bayangkan karena itu istilah-istilah. Tapi saya kira tidak masalah. Yang paling penting buat kita adalah kita harus tahu itu dan ada niat atau ada tekad untuk mengerjakan itu. Dan kita tentu minta kepada Allah agar Allah SWT memberikan kemudahan bisa ke sana sebelum kita mati. Ya Allah, kita bisa ke sana mengunjungi Baitullahil Haram, mengunjungi Madinah, termasuk berziarah ke makam Nabi. Karena menziarahi Nabi saat wafat, kata Rasulullah, itu seperti menziarahi Nabi saat hidup. Jadi kita bayangkan kita bertamu di depan Rasulullah, Masya Allah, senang sekali kita ini sebagai umatnya itu, ya Allah. Kita ini mau sore tidak pernah bertamu pada Rasulullah untuk dapat pengakuan, ya Allah, ya Rasulullah ini umatmu ini, ya Allah. Ini tahu sekali, makanya mengazamkan kalau misalnya belum punya kekuatan untuk haji, umroh itu supaya tadi juga bisa berziarah dengan Rasulullah. Kalau kita di sini salat pada Allah, Rasulullah dijawab oleh Allah, tapi kalau di sana itu langsung yang jawab Rasulullah. Rasulullah itu menjawab selawat-selawat kita. Baik, begitu saya kira cukup. Kalau ada yang mau disampaikan silakan. Iya. Untuk mengulang dari Pak Timur Khas, Pak Pertanian. Jadi kan ada dua perjalanan, haji dan umroh. Dan kalau sudah mengerjakan haji, kan otomatis dia mendapat umrohnya ya. Iya. Nah, tadi dikatakan bahwa perbedaan haji dan umroh itu ada di wukuf Arafah. Iya. Padahal tadi ada umroh, kemudian ada Ya, berapa beda? Berapa ada amal ya, beda antara haji dengan umroh? ya banyak sebenarnya. Perbedaannya dari sisi rukun. Rukunnya ada tambahan, yakni rukun apa? Ada wukuf. Tetapi ada tambahan lagi yang tidak ada dalam umroh, yakni apa? Wajibatus, kewajibannya. Haji tidak sah kecuali memenuhi kewajiban, melempar jumroh. Ya, nomor 2 itu mabit di Musdalifah, itu wajib itu. Kalau tidak dikerjakan tidak sah. Mabit di Mina wajib dikerjakan, kalau tidak dikerjakan tidak sah hajinya. Tawaf ada, tidak sah hajinya kalau tidak mengerjakan. Nah, cuman bedanya apa dengan rukun? Kalau nggak dikerjakan dia harus membayar menyembelih kambing. Jadi kalau misalnya ini, udah saya tak ini aja, enggak usah mabit, bayar dam. Saya enggak usah mabit di Musdalifah atau bayar dam gitu. Jadi irokatul dam. Nah, berarti ini yang disebut, ini kan tidak oleh umroh. Umroh tidak melakukan ini. Ya, umroh tidak mengerjakan 5 ini, 4 ini. Kalau yang ke-1, yakni ikhram dari mikot itu, dan ini sama. Jadi umroh juga diwajibkan untuk mikot apa? Ikhramnya dari mikot, sama nomor 1. Yang beda adalah 2, 3, 4 dan 5. 2, 3, 4, 5 berarti ada 4. Kalau ditambahkan dengan yang Arafah berarti ada 5, itu bedanya. Makanya kalau kita lihat dari medan tempatnya, areanya itu lebih banyak di masairnya. Jadi misalnya di Arafah, di mana itu Mina dan Musdalifah, yang itu tidak ada pada ibadah umroh. Umroh itu kan sebentar doang. Jadi cuma datang 7 kali muter sa'i sudah gitu. Kalau sampai 9 hari itu sebenarnya ya bukan umrohnya, ya kita beribadah di sana. Mosok cuma datang cuma muter-muter tawaf selesai kemudian pulang, ya sekalian lah di sana 9 hari. Nah, begitu apa namanya? Karena sholat di sana, masya Allah, pahalanya sangat besar. Dan juga tidak hanya datang haji kalau kita ini, tidak hanya datang umroh. So, tadi saya katakan kita juga perlu ke Madinah. Untuk apa? Menziarahi Rasulullah, mengunjungi Rasulullah. Jadi sekalian makanya. Kalau cuma umrah doang ya sudah, cuma berapa hari itu. Demikian juga haji itu kalau kita lihat cuma berapa hari itu. Tanggal 9, 10, 11, 12 selesai. Tanggal 12 selesai. Tanggal 13 itu nafarsani, sunnah hukumnya. Ya, cuman kalau nafarsani itu begini, dia di Mina
tidak boleh sampai maghrib. Kalau sebelum maghrib dia boleh pulang. Tapi kalau sudah di Mina sampai maghrib harus nginep dan besoknya lempar jumroh. Gitu. Itu nafarnya. Ya, jadi itu kalau umroh bedanya apa? Bisa dilakukan kapan saja, sepanjang tahun. Tapi kalau haji harus 3 bulan itu, mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Cuman kalau pelaksanaannya sendiri haji itu ya di bulan Dzulhijjah, nggak bisa ditukar yang lain. Dulu ada orang Indonesia mengatakan kan asyhur maklumat 3 bulan, berarti dia bisa di rolling haji itu. Ya tadi bukan seenaknya, ini ya bisa ditukar-tukar ya tanggal itu. Dan ini ibadah internasional ya, ibadah seluruh orang, maka disebut linnas. Jadi kalau kita pikirkan di sana itu ya, itu semua bangsa, untuk menunjukkan juga kesatuan umat Islam, nggak ada beda. Dan mestinya itu yang harus terjadi pada umat Islam itu. Ya, nggak ada bedanya bangsa apapun. Ya. Dan masya Allah kalau kita haji itu ya, biasanya orang berdesak-desakan kan menyakiti yang lain ya. Biasanya gampang tengkar, gampang apa? Enggak, kita itu biasa saja. Dan memang tidak boleh kita berjidal. Ya. Desak-desakan mungkin desak-desakan dengan perempuan segala macam. Mungkin kalau tempat lain udah habis tuh perempuan desak-desakan di situ. Tapi kalau kita ini wala fusuko tidak harus ya maka kita tidak ada niatan yang seperti itu, aman di sana insyaallah gitu ya. Ya mungkin ada 1-2 tapi saya lihat nggak ada orang desak-desakan gitu, kemudian tengkar, tunjuk-tunjuk, gegeran, nggak ada. Ya, yang ada saling bantu. Masya Allah itu kita lihat dahsyat. Saya ketika haji itu gini, kan kalau kita tawaf itu rasanya banyak umat Islam, desak-desakan. Kita kalau desak-desakan nggak senang, enak yang lego, yang yang sedikit lah sehingga kita bisa leluasa. Itu kalau kita lihat pribadi kita. Tapi kalau lihat keseluruhan, justru makin desak-desakan, makin banyak itu, makin membanggakan. Umat Islam itu satu, umat Islam banyak. Cuman harusnya umat Islam itu jangan hanya banyak pada saat haji. Itu ada saudaranya dekat situ itu, Palestina. Nggak jauh, Palestina itu dekat aja dari Madinah itu. Kalau mau itu tinggal nyebrang saja, gitu. Itu nggak ada yang nolong sampai sekarang itu. Di sini sebenarnya udah habis-habisan. Dan coba bayangkan itu bantuan itu sudah ngantri truk-truk itu mau Palestina itu, ribuan, ratusan truk-truk mau ngantri mau bantu sekedar makan doang, dicegat oleh Israel. Dan nggak ada yang menghalang-halangi, mencoba menghalangi itu nggak ada. Mesir sendiri menutupnya dengan tembok keras, tembok raksasa itu. Jadi mereka itu sudah tersudut, nangis nih kalau kita lihat. Di satu sisi umat Islam bisa berhaji kayak gitu, persatuan umat Islam. Di satu sisi yang lain mereka nggak ada yang nolong sama sekali. Siapa yang nolong saya coba? Tembaki nih, Israel tuh udah 35.000, sekarang 40.000 lebih. Gedung pun udah hancur semua. Coba, kalau gedung hancur karena gempa, selesai sudah urusannya, segera dibangun lagi. Ini hancur, musuh masih di situ, masih ngebom terus, dan nggak ada yang mencegah. Coba siapa? Nah, jadi satu sisi umat Islam itu kelihatan besarnya persatuannya, tapi masih persatuan hanya dalam ibadah, belum persatuan dalam hal politik, belum persatuan dalam ekonomi, belum persatuan dalam kehidupan. Padahal Islam tidak hanya mengharuskan persatuan dalam ibadah, tapi juga persatuan dalam politik dan kekuasaan. Karena Nabi mengatakan, "Idza bu'i ali khalifataini faktul akharun." Juga dibaiat 2 orang khalifah, kata Nabi, dulu yang terakhir. Artinya umat Islam hanya boleh 1 pemimpin. Ini yang tidak ada. Karena umat Islam kayak di Palestina dihabisi, nggak ada 1 pemimpin. Baik,
terima kasih. Kalau ada yang mau disampaikan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.